Warta Lesan 15 November 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam kehidupan sehari-hari itulah ada tugas dan peranan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas dan peran ini semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan bukan sebaliknya. Tema ibadah kita hari ini mau mengingatkan kita semua akan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita mau diingatkan untuk benar-benar mempergunakan kepercayaan itu dengan baik, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba yang dipercaya. Muliakan saja Yesus Tuhanmu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu untuk mengakui dosa-dosa saudara. Allah yang setia, sebagai umat-Mu kami seringkali tergoda untuk melepaskan kesetiaan kami kepadamu. Tak jarang kami merasa bahwa penderitaan yang kami alami melampaui kekuatan kami, dan kami tidak yakin bahwa Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami seringkali menunjukkan ketidaksetiaan kami lewat emosi, lewat umpatan, ungkapan, tindakan yang kami tunjukkan terhadap sesama. Kami mohon ampun ya Allah atas segala kecerobohan yang kami lakukan. Layakkanlah kami oleh kasih setia-Mu saat kami menangisi dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Mampukanlah kami menghargai pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 hingga ke-10 berbunyi demikian. Tetapi kita
yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami sekarang mau membaca satu bagian dari Alkitab, bagian dari Injil. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami oleh kuat kuasa-Nya, memberi kami hikmat supaya kami mengerti dengan baik pesan Tuhan bagi kami. Menyiapkan hati dan pikiran kami supaya menjadi tempat yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Dan mendorong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dari firman-Mu itu. Sekarang Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Umat Kristus, bacaan kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-30. Matius 25, ayat 14 sampai dengan 30. Tuhan Yesus bersabda demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil." Perhatikan saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada yang membawa 5 talenta lagi dan 2 talenta, itu perkara yang kecil. Kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambil talenta itu darinya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga darinya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rasanya kita
seperti merasakan Minggu Advent yang datang terlalu cepat. Karena bacaan kita hari ini adalah bacaan yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi tidak apalah, lebih baik begitu. Lebih baik, lebih panjang lagi kita bisa mempersiapkan diri untuk masa Advent nanti. Tema hari ini adalah hamba yang terpercaya. Hamba yang sangat dipercaya. Saudara-saudara, yang dipercayakan kepada hamba itu adalah talenta. Saya membuat daftar. Saudara bisa melihatnya di slide. Talenta yang sebelah kiri ada daftar itu. Konversi 1 talenta berapa kilogram. Dan 1 talenta itu ternyata 34,2 kilogram. Jadi saudara di sebelah kanannya saya mencoba membuat semacam kalkulasi. Kalau talenta emas pakai harga emas kemarin itu artinya 5 talenta bernilai 5 kali 34,2 kali 1000 kali 1.053.000. Jadi 5 talenta itu 180 miliar 63 juta rupiah. 2 talenta emas itu artinya senilai 72 miliar 25.200.000. Atau 1 talenta emas itu senilai 36 miliar 12.600.000 rupiah. Jadi saudara, ternyata 1 talenta pun kalau talenta emas itu masih bernilai 36 miliar 12.600.000. Berani mengatakan kecil? Nah saudara, kalau emas itu terlalu tinggi, saya ambil yang sekarang perak. 1 gram perak kemarin menurut harga di koran itu 1 gram 16.960. Jadi kalau orang mendapat 5 talenta perak itu 5 kali 34,2 kali 1000 kali 16.960 jumlahnya menjadi 2 miliar 900 juta 160.000 rupiah. Yang 2 talenta itu 1 miliar 160 juta 64.000 rupiah. Atau yang 1 talenta itu 580 juta 32.000 rupiah. Jadi saudara, kalau kita pakai yang perak saja dan orang mendapat 1 talenta dan 1 talenta itu artinya 580 juta 32.000 rupiah. Apakah kita masih berani mengatakan terlalu kecil yang dipercayakan kepada kami? Apakah kita masih berani mengatakan Tuhan ini seolah-olah tidak percaya kepada kami? Tapi saudara, itu gambarannya tentu bukan soal nilai uang dalam rupiah. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa yang paling kecil sekalipun, yang 1 talenta itu nilainya masih begitu besar. Yang 2, yang 5 dan 2 memang nilainya kelihatan besar sekali. Tapi baik kita perhatikan kata-kata dari si tuan yang empunya talenta. Kepada 2 orang pertama yang 5 talenta dan 2 talenta, masing-masing mendapat untung 5 talenta dan 2 talenta, Tuhan itu mengatakan, kamu sudah setia dalam perkara yang kecil. Jadi buat si tuan,
5 talenta yang kita mengatakan begitu besar nilainya, tetap kecil bagi tuannya. Itu artinya antara yang 1 talenta dengan 2 dan 5 talenta tidak ada besar dan kecil. Dan bagus sekali penginjil mengatakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan orang yang menerima talenta. Yang jelas kepada mereka sekarang kita melihat bahwa dipercayakan hal yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Kalau kita perhatikan seluruh cerita, saudara-saudara, ternyata talenta itu bermakna baik potensi diri, atau kita suka mengatakan bawaan atau bakat. Tapi bukan hanya potensi diri atau bakat atau bawaan, melainkan juga kesempatan. Sebab Tuhan memberikan dua-duanya. Baik potensi diri yang unik, yang khas, maupun kesempatan untuk mengelolanya, untuk mengaktualisasikan talenta tadi. Nah, sesudah kita bicara tentang talenta, kita sekarang melihat hamba penerima itu. Siapa hamba? Siapa 3 orang hamba yang beruntung terpilih dan dipilih oleh Tuhan yang akan pergi tadi? Hamba-hamba ini adalah para hamba yang terpercaya dan punya kompetensi. Injil mengatakan begitu. Kepada mereka tuannya itu mempercayakan harta miliknya. Tetapi juga sesuai dengan kemampuannya. Kata yang diterjemahkan dengan kemampuannya itu kata dinamis. Dan kata dinamis itu dalam bahasa Inggris ability atau capacity. Kemampuan dan kapasitas, potensi. Jadi saudara, kalau 3 orang hamba tadi terpilih, entah dapat 5 atau 2 atau 1, mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang terseleksi. Dan hamba-hamba yang semacam ini, saudara, adalah hamba-hamba yang sudah termasuk dalam lingkaran dalam Sang Tuhan. Masuk inner circle dari Sang Tuhan. Sehingga para hamba yang dipilih oleh tuannya menerima 5, 2, dan 1 talenta itu hamba yang sudah mendapat fasilitas yang sangat bagus untuk hidup mereka. Sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi yang membuat kehidupan mereka menjadi sangat enak, terjamin, dan nyaman. Jadi tidak ada alasan bagi hamba-hamba tadi untuk kemudian bersikap malas, mengabaikan pesan tuannya, supaya mengupayakan, mengelola dan mengusahakan uangnya sehingga uang talenta tadi bertambah-tambah dengan bunganya. Kata yang dipakai dalam dunia bisnis dipakai juga di sini. Sang Tuan ingin hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang produktif baginya, sesuai dengan misi Sang Tuan, berapapun jatah mereka. Sebab berapapun jatah mereka, malahan 1 talenta sekalipun masih cukup besar. Cerita perumpamaan talenta ini rupanya memang mau ditekankan pada hamba yang menerima 1 talenta. Entah mengapa hamba yang mendapat 1 talenta itu begitu tersinggung rupanya. Yang lain 5 dan 2 kok saya cuman 1. Dia patah arang. Karena itu ketika tuannya pergi, 2 temannya ini segera berusaha menggandakan talenta yang dipercayakan. Dia malah menggali lubang di kebun, di ladang, lalu menanam talenta tuannya itu.
Satu hal yang jamak. Zaman dulu orang suka berlaku begitu. Supaya aman, tidak dibawa ke bank karena bank belum ada, tidak disimpan di safe deposit box, tidak, tetapi ditanam di kebun, gali lubang yang cukup dalam, lalu taruh di situ, kasih tanda. Supaya pada waktunya nanti kalau dibutuhkan, dia kembali lagi ke situ. Dan saudara, hamba yang ketiga ini marah sekali. Ketika tuannya itu mengatakan, kok begini? Kemarahan itu ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang saya suka membacanya secara dramatis. Aku tahu kamu suka menuai, tuan yang lalim, menuai di tempat Tuhan tidak menabur, memetik dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dan saudara-saudara, kalau pakai gerakan, lalu dia bawa talenta tuannya itu, maka gerakan menyerahkan kembali talenta itu kepada tuannya sambil mengatakan ini talenta Tuan, itu gerakannya begini. Aku tahu Tuan itu orang lalim, menuai dari tempat di mana Tuan tidak menabur, memetik dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut. Aku menanam talenta itu di tanah. Lalu dia serahkan kembali, tapi perhatikan cara menyerahkan kembalinya. Saya pakai gerakan saya. Dia melemparkan talenta itu. Nih, kepunyaan Tuhan, ambillah. Jadi saudara-saudara bisa dimengerti. Kalau si Tuan itu marah luar biasa. Kalau si Tuan itu murka sekali. Sebab dalam pikiran si Tuan, saya sangat menghargai kamu. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu orang pilihan. Kamu orang yang sangat dekat dengan aku. Kamu orang yang terpercaya dengan aku. Kok bisa kamu curiga begitu rupa? Tuan itu marah. Jadi saudara seharusnya bagaimana? Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah perumpamaan ini diletakkan dalam perikop, dalam rentetan cerita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada satu aspek yang rupanya antusiasme menantikan Tuhan Yesus datang kembali itu, kemudian orang-orang Kristen yang begitu antusias malah kemudian melepas kerja mereka. Mereka tidak lagi bekerja seperti biasa, yang berdagang berhenti berdagang, orang yang kerja di kantor berhenti kerja di kantor. Ya, persis sama seperti ketika pada tahun 2007 kalau enggak salah, di Balai Endah Bandung, Pendeta Mangapin Siboya itu mengatakan Yesus datang, lalu pengikut-pengikutnya suruh ngumpul di sana. Dari berbagai penjuru Nusantara ini, tanah dijual, rumah dijual, ladang dijual, aset milik pribadi mereka dijual, lalu mereka pergi ke Bandung karena konon ceritanya si pendeta mengatakan Yesus akan datang di Balai Endah tempat mereka berkumpul. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak bekerja lagi. Kerja mereka hanya berdoa, menyanyikan lagu pujian, berpuasa, begitu berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Mereka tidak bekerja lagi, dan ternyata pada tanggal yang ditentukan Tuhan tidak datang. Yang datang malah polisi. Lalu menutup pertemuan itu. Sudah berulang kali orang meramal kapan tanggal Yesus datang kembali. Dan berulang itu pula gagal. Tapi toh orang masih melakukannya juga. Bacaan Injil kali ini mau mengatakan, jangan pikirkan kapan waktunya, tetapi
Isilah waktu itu untuk berkarya. Berkarya bagi siapa? Berkarya bagi Sang Tuhan. Berkarya bagi Sang Tuhan itu berkarya untuk siapa? Untuk dunia ini. Saudara-saudara, isu kedatangan Tuhan Yesus kembali selalu laris manis diutak-utik. Ada orang-orang yang hedonis. Jangan-jangan orang menikmati ketegangannya. Tidak pernah ada keputusan yang pasti karena memang tidak jelas. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan, tinggalkan sikap seperti itu. Tinggalkan sikap iman yang kemudian pasif dan lalu gunakan setiap bakat, talenta, potensi, kapasitas maupun kesempatan untuk melayankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 5 dan 2 tidak lebih besar daripada 1. Sebab kepada 5 dan 2 itu juga si Tuhan mengatakan, kamu sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sama yang satu, Tuhan tadi minta barangkali mengatakan, kalau satu pun ternyata masih besar sekali. Aku tidak pernah kan kamu. Tapi aku tahu kemampuan kamu, aku tahu kapasitas kamu, aku tahu potensi kamu. Jangan hanya karena gengsi lalu kamu tidak bekerja. Saudara, saya membayangkan kalau orang yang menerima 1 talenta itu kemudian datang mengatakan kepada tuannya, Tuan, 1 talenta memang engkau percayakan kepadaku. Aku sudah berupaya keras. Aku sudah berdagang, aku sudah mengupayakan supaya uang ini, talenta ini berkembang. Tetapi ternyata hasilnya aku merugi. Aku ditipu orang, aku salah hitung, aku punya kelemahan. Saudara, saya membayangkan si Tuhan itu akan menepuk-nepuk pundak dari hamba yang satu ini dan mengatakan, jangan kecil hati. Kamu sudah berusaha. Aku menghargai usahamu. Ayo bangkit, move on, never give up, kata para motivator sekarang. Aku kasih talenta lagi, berupayalah. Talenta-talenta itu wajib dan harus dikembangkan. Kerja saya dan saudara-saudara, upaya setiap hari saya dan saudara-saudara, kerja apapun, dimanapun, kalau saudara jadi pegawai di kantor, kalau saudara jadi guru di sekolah, yang sekarang repot sekali dengan pembelajaran jarak jauh, kalau saudara menjadi tukang di tempat bangunan didirikan, atau apapun juga yang saudara kerjakan, lihatlah sekarang, tidak hanya dalam perspektif manusia kita, supaya kita bisa hidup, supaya saya dapat rezeki, supaya saya dapat gaji untuk hidup. Tapi sekarang, lihatlah itu dalam perspektif kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Kita ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sekali lagi, kita ikut mengambil bagian dalam kerja Tuhan kita Yesus Kristus secara optimal dari apa yang kita mampu dan apa yang kita bisa. Tuhan memberikan menurut hikmat Tuhan, menurut perhitungan Tuhan yang tidak pernah salah, menurut pikiran Tuhan yang maha bijaksana. Tugas dari kita sekarang adalah mengupayakannya, mengelolanya supaya apa yang kita kerjakan sekarang punya perspektif yang lebih luas, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk gereja kita sendiri saja, tetapi berkembang, sebab Tuhan mau itu. Kalau kita mau melayani Tuhan, ikut sertalah bersama Tuhan melayani dunia ini. Saudara,
Saya mau mengakhiri khotbah saya dengan beberapa contoh konkret. Ada seorang anggota jemaat punya karyawan sekitar 50 sampai 55. Kerjaan di bidang jasa. Yang menarik, saudara, ketika saya tanya, gimana bisnis kamu? Dia mengatakan, bisnis kami sekarang melorot. Semua orang bisnis mengatakan begitu. Kita sedang menuju kepada resesi, jadi omset juga turun, penghasilan juga. Tapi yang saya mengatakan hebat dari orang ini adalah dia tidak melihat bisnisnya itu hanya dari kacamata dirinya sendiri. Dia tidak mau mengambil cara seperti banyak usahawan yang melakukan, entah itu namanya PHK, entah itu dirumahkan, entah itu dibikin safe, atau diturunkan bayarannya. Tapi dia mengatakan, tidak, Pak Sam, kalau perusahaan saya tutup, buat saya tidak problem, tidak ada masalah. Saya masih cukup kaya. Saya masih bisa bikin apa saja, saya masih bisa menikmati hidup yang enak. Tetapi ketika saya melihat sekitar 50-an orang karyawan yang setia ikut kami, saya cuma membayangkan kalau ada 50 orang karyawan dan mereka punya keluarga masing-masing dengan satu orang pasangan, suami atau istri, dan satu orang anak. Itu artinya di belakang mereka ada 100 orang yang menantikan makan, mengharapkan rezeki. Kalau perusahaan ini dilikuidasi, buat saya tidak masalah. Tetapi iman saya mengatakan tidak boleh begitu. Karena itu tetap saya pertahankan. Supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan. Cash flow-nya meskipun menurun tapi tetap lancar. Tidak ada perampingan karyawan, tidak ada penurunan gaji. Saudara, saya mengatakan pada orang ini, kamu hebat. Kamu orang yang pantas menerima 5 talenta lagi. Karena 5 talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, sudah kamu lakukan, kamu upayakan untuk bekerja. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk orang lain yang bekerja dengan kamu. Untuk orang lain. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara, 2 hari lalu saya nonton di medsos dan sesudah dikonfirmasi di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tempat dulu saya melayani. Kepala desanya kreatif sekali. Pada masa pandemi seperti ini, dia keluar tidak mengharapkan bantuan terus menerus. Nah, salah satu yang menarik dari apa yang dia lakukan, program yang dia jalankan di Kelurahan Krandegan tadi adalah satu program pakai bahasa Jawa, program telu siji. Telu siji apa itu? Dia bisa menggerakkan warga masyarakat di kelurahannya, di desanya, supaya 3 keluarga yang mampu bisa menyantuni 1 keluarga yang hidup. Barangkali pengangguran, barangkali ada anggota keluarga yang sakit, dan 3 keluarga yang mampu itu bergotong royong, berbagi dari apa yang mereka punya. Untuk apa? Memberi makan, memberikan kebutuhan minimal untuk masyarakat sedesanya yang kekurangan. Saya mengatakan alangkah eloknya kalau gereja bisa begitu. Tidak menunggu orang lain kasih bantuan. Tidak hanya ribut soal online atau onsite, tetapi bekerja.
melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan segala keterbatasan. Saudara-saudara kita di Kelurahan Kerandekan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo memberi contoh yang bagus sekali. 3 keluarga yang dianggap cukup, lebih dari cukup, bersatu, bergotong royong menyantuni 1 keluarga yang miskin. Saudara, orang-orang cakep ini orang-orang yang saya banggakan. Saya menyebutnya kru kebaktian online Gedoya. Tidak ada satupun dari mereka yang punya latar belakang fotografer, tidak ada. Tapi kalau saudara nonton kebaktian online GKI Gedoya, inilah orang-orang yang ada di belakang layar. Mereka gunakan apa yang mereka miliki. Dari kamera sampai HP itu tidak ada yang milik gereja. Yang milik gereja itu yang ada di ruang multimedia. Tetapi semua kamera yang digunakan itu milik pribadi. Yang satu kerjanya kontraktor, yang satu kerjanya di rokok gudang garam, yang satu lagi kerjanya di asuransi. Yang satu lagi konsultan pajak, yang satu lagi yang perempuan juragannya BCA. Yang paling kanan itu kosternya gereja. Yang menarik saudara kalau tiap kali rekaman adalah kita bisa melihat betapa semangatnya mereka, betapa antusiasnya mereka terus belajar dan terus belajar. Mulai dari rekaman yang putus-putus, terpotong-potong, mesti cut bolak-balik sampai kemudian bisa streaming. Tiap hari meningkat, tiap kali meningkat, tiap kali meningkat. Kalau mereka sudah bertugas tiap kali kebaktian, tiap kali rekaman untuk 2 kebaktian. Dan kalau 2 kebaktian itu artinya mereka bisa ada di gereja, di gedung gereja mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Pada Sabtu yang ditentukan. Saya sangat mengapresiasi mereka. Khotbah ini cocok sekali dan saya bilang, kamu hebat. Barangkali masing-masing cuman dikasih 1 talenta saja. Tetapi ketika 1 talenta itu dipakai dengan motif yang mulia, dengan semangat yang tinggi, saya mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan itu adalah bagian dari keikutsertaan kalian kepada pekerjaan Tuhan. Apa yang kalian lakukan itu adalah pelayanan Tuhan kepada jemaat. Dan mereka melayani dengan sukacita, dan saudara, kalau melihat mereka lalu semangat itu muncul. Mereka bisa, masa pendetanya enggak? Mereka tidak ada yang bisa khotbah. Tapi mereka bisa mempraksiskan talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka pakai secara optimal. Untuk apa? Pelayanan di gereja Tuhan. Itu bagian dari bina iman untuk hidup mereka. Tidak ada yang profesional. Semua barang penting yang dipakai itu semua milik pribadi. Tetapi dengan sukacita. Yang paling depan itu bagian editing. Pak Teguh namanya. Kalau dia sudah mesti mengedit, tiap hari dia tetap kerja, dia bisa sampai begadang sampai pukul 3 pagi melakukan editing. Lihat wajahnya. Cakep memang cakep, tapi gembira. Melakukan itu dengan sukacita pada masa sulit ini. Saudara, marilah kita lihat potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kapasitas-kapasitas yang kita miliki. Talenta yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara-saudara.
kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada kita semua untuk kita pakai secara optimal, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan melayani dunia ini. Dengan begitu, kita ikut bersiap menantikan Kristus datang kembali. Amin. Salib berapi tanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk satu hari lagi, satu kesempatan lagi, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah kepada-Mu melalui kebaktian hari Minggu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, dan tolonglah kami supaya kami dapat benar-benar mengusahakan diri kami menjadi hamba-hamba yang dipercaya untuk melakukan tugas dan peranan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami datang kepadamu, kami terus berdoa bagi usaha penanganan pandemi COVID-19. Kami mau terus memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menolong kami, kiranya Engkau berkenan melepaskan kami dari pandemi ini, kiranya Engkau berkenan terus memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga pandemi ini dapat mereda dan berangsur-angsur menghilang, dan Engkau berkenan memulihkan kehidupan umat manusia. Kami berdoa bagi usaha untuk uji coba vaksin yang masih terus berlangsung. Biarlah setiap hal yang dilakukan para peneliti itu boleh mendapat berkat-Mu, sehingga vaksin yang diperlukan ini dapat teruji dan dapat segera digunakan untuk banyak orang. Bapa, kami juga datang kepadamu. Kami bersama-sama juga mau berdoa bagi setiap aparat keamanan, para dokter, tenaga para medis, mereka yang harus terus bertugas di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menertibkan, untuk merawat dan menyembuhkan. Kami memohon kekuatan, kami memohon kesehatan dan sukacita itu boleh Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi setiap orang yang mereka layani. Kami juga terus berdoa bagi setiap orang, bagi setiap keluarga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus mengalami pengurangan pendapatan, mereka yang harus berusaha lebih keras lagi untuk bertahan hidup. Kami memohon Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tetap hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan semangat, memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupan mereka, dan Engkau pula kiranya yang akan mencukupkan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh. Bapa, kami tetap memohon Engkau memberikan semangat bagi anak-anak kami untuk boleh belajar dengan sebaik mungkin. Di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kebosanan yang mereka rasakan. Berilah mereka juga kepandaian, berilah mereka kerajinan sehingga mereka boleh tetap mengikuti pelajaran dengan baik untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi guru-guru yang mengajar mereka. Berilah mereka juga kekuatan dan kesabaran ya Bapa, sehingga para guru ini boleh tetap menjalankan tugas mereka untuk mendidik dan mengajar siswa-siswa yang sudah Engkau percayakan kepada mereka dengan baik. Dan kami terus memohon kiranya Engkau juga tetap hadir di dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberkati kami, memberikan berkat yang cukup, juga memberikan kesehatan yang sempurna bagi kami semua. Inilah doa-doa kami Bapa. Berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena kami menaikkan doa-doa ini hanya di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan pada kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, ketika di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, kami boleh untuk mengucapkan syukur melalui persembahan ini. Tuhan Yesus, berkatilah agar kiranya persembahan ini boleh dimanfaatkan dan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu saja. Dan berkatilah Tuhan orang-orang yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan tersedia.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.